Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931. Saya dari kelas R001 semester 5. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu anak yang mengalami kesulitan belajar. Dan video ini adalah tugas dari mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar. Langsung saja masuk ke video wawancaranya. Di sini saya bersama dengan narasumber saya, yaitu yang bernama yang bernama Angga Ferirawan. Nah, dan saya sendiri Maya Isnaini. Kita langsung lanjut ke video wawancaranya. Baik, di sini Angga perkenalkan dulu, nama saya Maya Isnaini. Di sini saya ingin meminta waktu Angga untuk seputar pertanyaan lah tentang kesulitan belajar atau wawancara gitu. Apakah Angga bersedia? Bersedia, Bu. Oke. Kalau gitu langsung saja kita lanjut ke pertanyaannya ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah melihat rapot Angga ya kan, atau ledger nilai semesteran gitu. Nah, di sini ada pada kelas 8 bahwa di sini Angga untuk nilai pendidikan agamanya tuh tidak tuntas ya kan, nilainya di bawah KKM. Dan dari semua mata pelajaran yang tidak tuntas hanya pendidikan agama Islam. Nah, jadi dari rapot atau ledger nilai ini, mata pelajaran yang dianggap sulit oleh Angga adalah pendidikan agama Islam, ya kan, dari rapot ini ya. Iya. Berdasarkan info sementara yang saya dapat dari rapot. Nah, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Angga untuk mendalami lagi tentang kesulitan belajar kamu ini ya. Siap ya dengan pertanyaannya ya? Siap, Bu. Oke, di sini yang pertama tuh, apa saja kesulitanmu dalam belajar? Cuman pendidikan agama itu saja, Bu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Soalnya kan pendidikan agama Islam gitu. Kalau yang anak-anak lainnya kan seringnya pasti matematika yang berhitung atau IPA, fisika gitu kan. Ini kenapa kamu bisa pendidikan agama Islam? Dikarenakan gurunya tuh sering memberi contoh terus, jarang ngasih pelajaran, cuma nerangin terus, dan itu pun membosankan ceritanya. Oh, jadi gurunya cuman kayak jelasin gitu Iya, ya? cuma menjelaskan. Menjelasin, jadi siswanya jarang aktif. Jadi gurunya yang aktif terus, dia duduk di meja gitu kan, terus menjelaskan panjang lebar sampai waktunya habis seperti itu. Jadi itu membuat Angga menjadi bosan, jenuh gitu. Iya. Oke, selanjutnya yaitu ada, bagaimana caramu mengatasi kesulitan belajar tersebut? Saya kadang bertanya dengan teman untuk melihat soal-soal atau pertanyaan dari guru-guru tersebut. Oh iya, jadi cara mengatasinya kamu ya punya teman kan untuk mengerjakan tugas bareng, belajar bareng seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada, siapa yang membantumu jika mengalami kesulitan belajar itu? Biasanya saya di sekolahan sering menyontek teman. Oh, tidak mencontek teman ya. Berarti yang membantumu teman gitu ya untuk memberikan contekan itu. Oke, selanjutnya ada, mengapa kamu bisa mengalami kesulitan belajar tersebut? Kesulitan belajar berdasarkan rapot ya, yaitu pendidikan agama Islam. Jarang diberikan tugas dan seringnya hanya menerangkan terus. Oh ya, jadi dia tuh gurunya tuh cuman nerangin terus gitu kan, sehingga membuat Angga bosan ya. Bosan, jenuh gitu. Jadi kamu merasa sulit belajar jika hanya diterangkan tanpa ada hal yang menarik gitu. Iya, Bu. Selanjutnya ini ada, apakah ada faktor lain gitu dari kesulitan belajar yang kamu alami ini? Misalnya faktor dari lingkungan sekitar, atau keluarga, atau teman, atau diri sendiri cuman gitu? Ada sih, ikut teman. Kadang teman banyak nggak mengerjakan, saya juga ikut tidak mengerjakan gitu. Oh, berarti faktor dari itu ya, teman ya, faktor lingkungan gitu, lingkungan pergaulan kamu gitu. Jadi kalau teman nggak ngerjain, kamu ikut nggak ngerjain. Kalau teman ngerjain, ya ikut ngerjain gitu ya. Jadi itu faktor-faktornya juga. Oke, di sini berdasarkan dari wawancara singkat yang kita lakukan saat ini, Ibu sudah menyimpulkan bahwa kamu memang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di situ karena juga dari gurunya juga ya kan, yang hanya menjelaskan tanpa memberikan contoh praktek atau hal-hal yang menarik yang bisa membuat siswanya tuh merasa senang, betah belajar gitu ya. Iya. Nah, jadi waktu guru tersebut menjelaskan secara panjang lebar, apa hal yang pernah kamu lakukan gitu kalau misalnya kamu bosan di dalam kelas? Seringnya kadang
ngantuk gitu Bu, dan saya tinggal tidur saat guru menerangkan. Oh, jadi kalau misalnya gurunya jelasin panjang lebar, jadinya kamu jenuh, mengantuk, dan Iya. kamu tinggal Tinggal tidur. tidur. Jadi kan nggak tahu gitu apa yang dijelasin oleh guru. Oh ya ya, oke. Nah di sini ibu akan memberikan contoh media yang mungkin ini bisa membantu kamu untuk tidak mengalami kesulitan belajar ini. Soalnya kan pendidikan agama Islam ya bukanlah mata pelajaran yang sulit ya kan, karena ya tidak berhitung, tidak memakai rumus-rumus gitu kan, hanya menjelaskan gitu tata cara sholat atau apa gitu kan. Mungkin ini media ini tuh bisa membantu kamu merasa tertarik gitu untuk belajar pendidikan agama Islam ini, dan guru kamu pun mungkin merasa puas gitu kan kalau misalnya siswanya merasa tertarik dan bersemangat untuk belajar mengikuti pelajaran tersebut. Oke, di sini ibu akan ambilkan laptop ibu dulu ya. Ya Bu. Nah, di sini ibu ada media, yaitu medianya namanya PowerPoint atau PPT. Nah, seperti ini medianya nih. Sangat menarik kan daripada guru yang cuma menjelaskan gitu tanpa ada medianya gitu. Nah, sebelumnya apakah guru pendidikan agama Islam pernah mencoba membuat media PowerPoint ini untuk sebagai bahan ajar? Selama ini belum pernah sih Bu untuk media pembelajaran seperti ini. Oh iya ya. Nah, jadi ini bisa dijadikan salah satu media yang menarik, yang mungkin siswanya jadi lebih tertarik, fokus gitu kan untuk fokus untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi kan misalnya ini di dalam kelas kan, namanya rame orang kan, rame siswa gitu kan. Jadi gurunya tuh pakai infokus gitu kan, terus ditaruh di cahaya infokusnya itu ditaruh di papan tulis atau dinding yang bersih gitu kan, terus ditampilkanlah PPT ini agar nampak semua siswanya gitu kan. Jadi ada medianya gitu, jadi tidak melulu ngomong panjang lebar gitu. Jadi kan siswa pun merasa kayak ada yang dilihat, ada yang ditonton gitu kan. Jadi tidak jenuh, tidak mengantuk gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam PPT ini pun dimasukkan entah video-video gitu kan, video-video pembelajaran. Kalau misalnya pendidikan agama Islam kan misalnya bisa kayak video praktek sholat kan ada di situ kan, sekali kayak praktek wudhu, praktek sholat 5 waktu, atau praktek sholat jenazah gitu kan. Jadi kan bisa dimasukkan ke dalam video PPT ini juga. Jadi kalian bisa melihatnya bareng-bareng gitu di dalam kelas gitu kan. Jadi kayak melihat bioskop gitu kan. Jadi kan lebih menarik gitu. Jadi ini bisa menjadi alternatif gitu kan. Oke. Nanti jadi bisa kamu diskusikan juga bersama teman-teman kamu atau guru kamu gitu kan, untuk yang terbaik. Soalnya apakah yang merasa jenuh itu kamu sendiri atau teman-teman yang lain juga? Teman-teman yang lain sih merasa jenuh juga, bukan cuma saya Bu. Oh ya, jadi kan kamu bisa kayak ya komplain atau yang memberikan masukan kepada guru tersebut kan untuk kebaikan bersama juga. Guru kamu juga bisa menjelaskan dengan enak dan juga siswanya bisa menerimanya dengan enak juga. Oke, di sini jadi itu ya kesimpulannya, kesulitan belajar yang kamu alami adalah pendidikan agama Islam karena gurunya mengajarnya seperti jenuh gitu kan, membosankan, tidak ada hal yang menarik gitu. Jadi bisa menggunakan media PowerPoint ini kan. Oke, di sini terima kasih atas kesediaan kamu Ibu wawancara. Ya, Bu. Terima kasih banyak informasinya yang sudah kamu berikan kepada Ibu. Dan semoga masalah kesulitan belajar kamu ini cepat terselesaikan. Oke. Kalau gitu sekian wawancara kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video wawancara tentang anak yang mengalami kesulitan belajar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.